Terdakwa Ferdy Sambo membantah pernah menyodorkan 3 amplop berisi uang total 2 miliar rupiah kepada Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer, sementara sebelumnya ketiganya menyebut Sambo menawarkan uang. Terdakwa Ferdy Sambo membantah pernah menyodorkan 3 amplop berisi uang total 2 miliar rupiah kepada Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer. Bantahan disampaikan Sambo saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambo pun berkilah kalau ketiga terdakwa lainnya salah menafsirkan ucapannya. Saudara memberikan atau menjanjikan kepada mereka sejumlah uang, yakni kepada saudara Richard dijanjikan 1 miliar dan kepada Kuat Ma'ruf serta Ricky masing-masing mendapatkan 500 juta. Itu mereka terangkan di persidangan ini. Kemungkinan janji senilai itu mungkin penafsiran dari mereka, karena saya menyampaikan bahwa akan menjamin keluarganya, yang penting bisa mempertahankan skenario yang mulia, mempertahankan skenario ini yang mulia. Ada amplop coklat masing-masing yang ditunjukkan walaupun tidak ditahu isinya, dan itulah uang yang saudara janjikan kepada mereka. Saya sudah sampaikan di kesaksian mereka bahwa saya tidak pernah menunjukkan uang yang mulia. Cuma hanya saya menjanjikan bahwa saya akan memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap keluarga mereka yang mulia. Menjanjikan uang itu tidak ada? Demikian yang mulia. Awalnya majelis hakim menanyakan perihal kesaksian Kuat Ma'ruf yang menyebut Sambo menyodorkan 3 amplop berisi uang total 2 miliar rupiah. Keterangan itu juga selaras dengan kesaksian Richard Eliezer dan Ricky Rizal. Sebelumnya saudara sering dikasih uang sama Ferdy Sambo sejumlah ratusan juta begitu? Belum pernah yang mulia. Belum pernah? Iya. Paling banyak saudara Ferdy Sambo atau Putri Chandrawati memberikan saudara uang sejumlah berapa? Ya kalau lagi THR, Hah? lagi THR lumayan yang mulia. Berapa? 10 juta. 10 juta. Jadi waktu saudara dikasih ini ada uang 500 juta, itu di dalam benak saudara apa ini? Waktu itu saya berpikiran, ini bapak saya lagi pusing kayak gini, lagi stres kayak gini, kok malah bercanda pikir saya waktu itu. Tapi uangnya ada? Saya nggak ngeliat orang di dalam amplop. Oke. Dan bilangnya 500 kok amplopnya segitu gitu. Terus? Saya nggak megang yang mulia. Saudara nggak megang? Nggak megang. Tapi dijanjikan memang ada uangnya? Iya. Itu akan diberikan kapan? Nggak tahu bapak ngomong apa, saya lupa. Tapi yang jelas itu penghargaan pada saudara adalah 500 juta. Iya, ditunjukin. Untuk Richard 1 miliar. Iya, ngomong begitu. Untuk Ricky 500 juta. Betul. Adapun total uang senilai 2 miliar rupiah itu dibagi untuk Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal sebesar masing-masing 500 juta rupiah dan Eliezer sebesar 1 miliar rupiah. Baik, ini satu lagi fakta menarik bahwa Ferdy mengaku tidak menjanjikan uang, tapi ketiga terdakwa lainnya menyebutkan bahwa Ferdy Sambo menjanjikan sejumlah uang, tadi 2 miliar dibagi untuk 3. Saya mungkin sebelum masuk dari terkait janji uang ini, saya ke Pak Suparji terlebih dahulu. Pak Suparji, kita tahu tadi alasan dari kuasa hukum baik itu Bang Belan dan Bang Irwan hampir sama, yaitu ada relasi kuasa yang sangat kuat dan juga klien mereka ada di tempat yang salah dan waktu yang salah. Apakah hakim bisa melihat poin ini juga bahwa tidak menyeluruh atau ada hal-hal tertentu yang pastinya hakim akan cukup jeli dalam nantinya memberikan keputusan untuk baik Ricky Rizal maupun Kuat Ma'ruf? Ya, hal tersebut saya kira menjadi salah satu faktor yang meringankan bagi kedua terdakwa nanti itu. Baik. Ya, ini nanti kan sampai pada tahap putusan. Sedangkan kita masih bicara tentang tuntutan ya. Saya kira itu menjadi hal yang meringankan ya sebagai relasi kuasa. Namun demikian ada hal yang juga patut kemudian diantisipasi ketika berargumentasi pada relasi kuasa yang tidak kuasa menolak. Namun demikian bahwa kalau kita lihat dari berbagai macam fakta atau kemudian cerita dalam persidangan bahwa Ricky ketika diminta membackup itu mengatakan tidak sanggup, tidak kuat mental kan itu. Betul. Nah, hal itu kan kemudian menandai
bahwa sebetulnya yang bersangkutan memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan maksud saya untuk sebetulnya mengatakan tidak juga Menolak kepada seperti itu. Ya, ternyata pada satu situasi tertentu ada kemampuan untuk kemudian bisa mengatakan tidak. Oke. Itu tidak sanggup mental, tidak kuat mental. Baik, Pak Suparji. Ada hal Iya, yang kemudian Pak Suparji. menolaknya. Saya kira ini adalah hal Maaf, yang boleh diulangi sedikit lagi tadi agak terputus Pak Suparji, maaf. Silakan Pak. ya, ada hal yang harus dipertimbangkan tentang Baik. dua kontradiksi tadi itu. Pada satu sisi adalah ada kondisi yang mampu untuk mengatakan tidak ketika disuruh meng-backup ya, ketika melakukan konfirmasi pada Joshua ya, misalnya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada sisi yang lain kemudian ada justifikasi bahwa ini adalah relasi kuasa. Nah inilah yang patut kemudian dipertimbangkan dalam proses misalnya pembelaan khususnya Ricky Rizal tadi itu, Mas ya. Gitu. Baik, saya ke Bang Irwan. Tadi menarik bahwa poin uang ini juga jadi perdebatan ya, bahwa FS tadi menyebutkan tidak menjanjikan uang tapi hanya menjanjikan keluarga, menjamin keluarga seperti itu, dan Kuat Ma'ruf secara jelas tadi menyebutkan angka, amplop, dan juga tadi untuk berapa orang 2 miliar ini. Bagaimana Anda melihat item ini? Ya, jadi pada saat itu Kuat Ma'ruf juga sempat di persidangan menyampaikan tadi kita dengar bersama, dia juga tidak percaya akan adanya pemberian seperti itu karena dia pertama dia merasa pada posisi saat itu dia masih stres dan dia merasa ini Pak FS bercanda kali sama saya dengan duit sebesar itu. Karena seumur-umur sejak dia kerja kan gajinya cuma 3 juta. Ketika diberi 500 dengan pernyataan saja dan dia tidak melihat sendiri ada betul nggak itu duit di amplop itu, tidak dia perhatikan dan dia tidak konsen ke sana. Dia hanya memikirkan peristiwa yang tanggal 8 itu, kok bisa ada sampai kejadian itu. Makanya ketika ditanya Pak Hakim tadi, dia merasa ini sesuatu yang tidak serius menurut dia, bahwa betul dijanjikan 500, Eliezer 1 miliar, kemudian si Ricky 500 juga. Dia tidak menanggapi secara serius pernyataan ini. Baik, poin ini apakah juga nantinya menurut Anda ya, dari sudut pandang Anda, Bang Irwan, akan memperkuat atau menguntungkan nantinya posisi Kuat Ma'ruf di vonis nanti? Ya, di proses yang ada, kalau itu kita lihat bahwa sebelum peristiwa, sebelum adanya akan rencana pemberian 500 itu kan tidak ada janji sebelumnya bahwa akan diberikan ketika dia akan bertindak seperti A, seperti B, ketika dia melakukan sesuatu, sehingga dia pada saat itu dia melihat proses pertemuan tersebut bukan sesuatu yang serius menurut si Kuat, bahwa itu hanya bercanda aja, Bapak ini aku sudah stres, masih dijanji-janji seperti ini. Dia lihatnya seperti itu, Pak Kuat ini. Baik, saya ke Bang Belan. Bang Belan, bahwa terkait janji uang, kalau dari klien Anda, bagaimana Anda menanggapi ini bahwa FS membantah tapi ketiga lain menyebutkan memang ada janji uang seperti itu? Iya, disampaikan juga oleh Mas Ricky bahwa betul ada uang itu ditunjukkan dalam bentuk amplop. Cuma yang menjadi perhatian kan ini. Satu, bahwa tadi sudah dikatakan Bang Irwan, bahwa tidak ada janji sebelumnya Pak Ferdi Sambo akan memberikan uang ini untuk peristiwa yang terjadi. Tetapi uang ini kan tadi disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo sendiri bahwa uang ini satu telah mengantarkan ibu dengan selamat dari Magelang ke Jakarta, yang kedua untuk mengikuti skenario. Baik. Ya kan? Jadi harus digarisbawahi dua itu. Bahwa pemberian uang itu kalaupun memang ada, itu tidak terkait dengan perencanaan ataupun peristiwa pembunuhan terhadap korban Joshua, begitu Mas. Jadi bahwa Bang Belan, proses tadi uang ini tidak ada di proses awal ya, ada hadir di tengah-tengah ketika ini terjadi ya. Betul. Pasti kan di kondisi psikologi Pak Ferdi Sambo juga menginginkan dirinya selamat dan yang lain selamat, begitu. Asal semuanya bisa mengikuti skenario. Nah, orang mengikuti skenario ini kan ada yang prinsip orang tidak bisa berbohong, ada yang memang bisa berbohong. Nah, supaya ini aman kan dikunci dengan dia bahwa semua ini dikasih uang yang nilainya beda-beda begitu ya, sesuai dengan kapasitas untuk berbohongnya lah begitu. Baik, saya ke Pak Suparji. Pak Suparji, kalau kita lihat yang juga menarik di pekan ini bagaimana Putri memberikan kesaksian sambil menangis ya, dan
tidak merasa bersalah terhadap Joshua seperti itu. Bagaimana Pak Suparji melihat posisi Putri pekan ini? Ya, satu hal yang menjadi perhatian dari hakim adalah bahwa Ibu Putri dianggap pemicunya gitu loh. Baik. Dianggap pemicu karena berangkat dari keterangan yang bersangkutan itulah kemudian terjadi peristiwa ini. Nah, jadi itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ada juga yang dianggap oleh hakim itu tidak rasional ya, ketika di luar terjadi suara tembakan tapi kemudian dia tidak berusaha mencari tahu gitu loh ya, atau kemudian dianggap tidak tahu itu ya. Makanya dalam hal ini kalau kita lihat juga yang ketiga adalah tentang apa yang disampaikan bahwa dia korban pelecehan seksual atau kemudian perkosaan, itu tidak ada sebuah bukti yang kemudian ini menyebabkan yang akan cukup memberatkan kepada yang bersangkutan. Karena apa? Dia anggap membuat sebuah keterangan yang tidak benar atau tidak didukung dengan alat bukti yang lain. Jadi ini tentunya kemudian kalau karena tangisan ya, terus kemudian karena dia mengatakan udah jatuh tertimpa tangga dan melihat dampaknya yang begitu serius, sekali lagi melihat dampak yang serius karena apa? Tewasnya seorang Joshua, terus kemudian banyaknya polisi yang kemudian akhirnya harus berhentikan dengan tidak hormat, begitu ini menjadi perhatian presiden dan lain sebagainya, maka tentunya jaksa tidak akan kemudian menyerah begitu saja atas tangisan atau kemudian atas berbagai cerita tadi itu, tetapi akan berusaha sekuat mungkin untuk membuktikan pemenuhan dari pasal 340. Jadi kita lihat pada bukti dan bagaimana energi bangsa ini terkuras hampir setengah tahun atas peristiwa tadi itu. Gitu, ya. Iya, baik. Berarti dengan kata lain ya Pak Suparji bahwa tangisan Putri itu percuma ya, useless ya. Karena tadi kalaupun bicara pelecehan seksual harus ada alat bukti, tidak ada visum seperti itu. Ya, tangisan bukan sebagai satu hal yang kemudian bisa meringankan ya. Justru bisa sebaliknya memberatkan. Karena apa? Karena tidak kooperatif, tidak jujur, tidak ngomong apa adanya. Itu yang bisa menjadi satu hal yang kemudian kontradiksi gitu loh. Baik, ya, gitu. Pak Suparji, singkat saja, waktu kita terbatas. Kalau bicara nanti mungkin tuntutan oleh JPU ya, perkiraan Anda atau seperti apa nantinya untuk FS, PC dan juga untuk beberapa terdakwa lainnya, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf? Ya, kita tidak bisa kemudian prematur secara general saja. Tapi mungkin ya, yang tertinggi mungkin saja bisa FS, kemudian Ibu PC, terus kemudian Eliezer, terus kemudian ya Ricky, terus kemudian bisa Kuat Ma'ruf ya. Mungkin tingkatannya seperti itu. Layernya seperti itu ya. Prediksi saya gitu. Baik, Bang Belan, singkat saja apa yang ingin Anda sampaikan terakhir, 1, 2, 3 kalimat. Ya, saya sih masih percaya bahwa fakta-fakta persidangan ini mencerahkan bahwa memang satu porsinya klien kami ini, Ricky Rizal, adalah sangat minim, bahkan kalaupun harus dipaksakan untuk dipidana, pasal 55 ayat 1 ke 1 ini tidak pas. Gitu. Dan Bang Irwan, silakan. Ya, kalau saya sih berharap kalau pakai nurani, jaksa itu harus menuntut bebas Kuat Ma'ruf. Satu-satunya orang yang paling minim komunikasi, interaksi dalam perkara ini. Iya. Terima kasih. Dan dia sipil ya, gitu ya. Dia sipil dan sipil. Baik. Tapi tadi tidak tahu hukum lah. Iya, layernya Pak Suparji gitu ya. Sudah memberikan layer tadi Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ada di 2 terbawah. Semoga nanti juga ini ada keringanan untuk klien-klien Anda. Tapi lagi-lagi semoga keadilan ditegakkan ya. Dan kita ingin kasus ini seterang-terangnya, tidak ada tangis, apalagi tangis yang ya tadi punya banyak makna. Terima kasih. Pak Suparji, Bang Belan, Bang Irwan, sehat-sehat, selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Kami akan segera kembali usai jeda berikut.